Halo sekawan, selamat datang di Forecast. Karena sekawan kita sejalan. Nah, pada kesempatan kali ini saya Farah izinkan untuk menemani kalian dalam 30 menit ke depan bersama dengan bintang tamu yang sangat spesial yang udah datang di samping kita ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil judul yaitu tentang semangat generasi muda. Nah, semangat generasi muda ini bertemakan lagi yaitu futsal dan wanita. Bintang tamu kita saat ini adalah juara futsal, juara 2 Women Pro Futsal League 2022, masih baru banget. Nah, karena kita gak usah lama-lama, langsung aja kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Halo. Halo Farah. Kalau boleh tahu, coba perkenalan diri dulu, namanya siapa, terus sekarang lagi sibuk apa gitu. Namaku Nadila Ayu Larasati, biasa dipanggil Laras. Sekarang kesibukannya sama, lagi PK dan lagi kuliah di UNY, jurusan Teknologi Pendidikan. Dan sekarang PK-nya lagi di BKKBN DY. Oh gitu. Terus kalau misalkan itu tahun berapa kalau boleh tahu? Apanya? Angkatan berapa? Angkatan 2019. Angkatan 2019. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan kita yang pertama. Sebelumnya itu aku pengen ngangkat tema ini dulu. How can a woman like the sport of futsal, which is generally a sport for women, for men. Nah, ini kan kayak futsal dan sepak bola itu selalu bersinggungan dengan laki-laki gitu. Nah, sekarang kan futsal itu buat orang-orang orang-orang yang nggak tahu itu kan agak susah kalau misalnya diterima untuk yang wanita kayak gitu. Nah, karena ada Mbak Laras di sini, jadi kita pengen ngulik lebih lanjut tentang futsal dan wanita. Nah, untuk yang pertama kita kasih pertanyaan, yaitu awal mula menyukai futsal tuh dari mana sih gitu? Awal mula menyukai futsal itu TK mungkin ya. TK itu tuh dulu kan kalau TK kan kita lebih sering main gitu ya, sering main. Nah, kebetulan tuh kalau TK itu tuh nggak tahu kenapa mainnya sama cowok-cowok, terus suka main bola lah. Kalau TK mungkin nggak langsung yang bener-bener main bola atau futsal ya, tapi emang lebih cenderung ke yang bola. Itu TK. Terus SD itu tuh kebetulan memang nggak tahu kenapa setiap istirahat, terus setiap pulang sekolah itu tuh pasti itu main bola sama teman-teman yang cowok gitu. Dan itu dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh sama kayak gitu. Kadang tuh malah sebelum masuk sekolah tuh ya, itu tuh main bola dulu gitu, nggak tahu kenapa gitu. Nah, biasanya nggak pernah main sama yang cewek-cewek atau main kemana gitu yang sama cewek-cewek dari TK malah. Kalau main yang cewek tuh juga main, cuma kayak mainnya paling kalau sama cewek-cewek itu beda lah gitu loh, nggak yang sama cowok gitu. Kalau istirahat sama cewek-cewek itu paling kalau dulu SD tuh ke kantin bareng atau mungkin dulu peta umpet gitu-gitu tuh juga gitu. Cuma ya lebih banyaknya pasti main sama cowoknya gitu. Nah, biasanya kalau misalkan sama cewek pernah gak sih ngajak kayak ayo dong main futsal bareng ya sama yang cewek? Kan biasanya gak sama cowok terus gitu, pernah gak? Pernah sih, karena kan kalau cewek gitu kan tetap ada lah temen tomboynya 1-2 ya pasti. Kadang ngajak gitu, cuma kan kadang ada yang gak pede, aku gak bisa gitu kan. Terus yaudah gak apa-apa, tapi akhirnya ya nanti aku sendiri juga gitu. Karena emang bener-bener ya aku pengen main, kalau gak mau ya udah gitu. Nah, kan biasanya dari TK nih kamu udah main futsal, main sepak bola dan pokoknya berhubungan dengan bola lah. Ada nggak sih kira-kira kayak idola gitu yang bikin kamu kayak tetap main futsal terus akhirnya? Ada nggak? Kalau dulu tuh idolanya Messi sih. Oh, itu terkenal banget. Iya, dan tapi kalau Messi kan bukan futsal, sebenarnya sepak bola ya. Emang awalnya aku sepak bola sih sebelum ke futsal tuh. Kalau SD SMP tuh lebih ke sepak bola. Futsal tuh lagi SMA lah ya, SMA sama kuliah ini futsal. Itu idola banget tuh Messi, apalagi waktu di klub Barcelona sih. Itu luar biasa sih. Kayak setiap pertandingan Barcelona tuh pastilah nonton. Iya, kayak Liga Champions atau mungkin Piala Dunia juga kalau ada Messi-nya Argentina gitu nonton gitu. Karena nggak tahu kenapa lebih suka Messi daripada Ronaldo tuh. Messi tuh bakat gitu loh. Sedangkan Ronaldo tuh yang
kerja keras gitu ya, beda lah. Kalau Messi tuh dia emang pure, emang dia punya bakat di situ, jadi lebih suka aja ngeliatnya gitu. Nah itu tuh biasanya kalau ngidolain yang Messi kayak gitu atau Ronaldo kayak gitu dari kelas berapa? SD mungkin ya. SD itu udah ngikutin mereka lah gitu, ngikutin pertandingan turnamen yang kayak gitu, ngikutin itu. Nah kan biasanya ada kendala gitu nggak sih kalau misalkan ikut-ikut futsal, apalagi kan kita ya apalagi cewek gitu, maksudnya kalau untuk orang umum kan ngelihat cewek futsal tuh kayak itu tombol banget atau kayak cowok banget gitu. Biasanya kendalanya apa sih? Pasti sih kalau kendala banyak, kalau apalagi lebih ke eksternal sih sebenarnya, entah itu apa dari orang tua, entah dari temen, sekolah juga, dan lingkungan yang lain. Kalau dari orang tua sih izin ya pastinya, karena kan dulu sebelum ke futsal sama sepak bola tuh diarahin ke olahraga yang lainnya dulu, nggak yang langsung tiba-tiba ke futsal ataupun sepak bola. Karena mau bagaimanapun kan orang tua lihat anak ceweknya ya, pasti kan mikir janganlah olahraga sepak bola, futsal cowok banget nih. Nah diarahinnya tuh dulu pernah taekwondo, bela diri, terus pernah renang. Sama aja kayak ya sebenarnya iya, tapi kan kayak mending ya kalau taekwondo. Terus badminton juga ditawarin coba badminton di dekat rumah ada. Terus dulu juga pernah diarahin seni juga gitu, gambar dan lain-lain gitu sih. Cuma nanti akhir jatuhnya sih di futsal sepak bola lagi gitu. Kalau dulu malah SMP tuh nyoba basket juga. Kalau basket kan kayak lebih mending lah ya daripada futsal sepak bola lah ya. Suka juga, dan kayak bisa bikin aku fokus di basket gitu, nggak yang selalu futsal sepak bola. Cuma akhirnya untuk sekarang karirnya emang lebih ke sepak bola. Itu yang dari orang tua ya. Apalagi dulu tuh pernah cedera tuh SD. Iya. Itu cederanya tuh lumayan parah gitu, sampai retak gitu kan. Itu SD baru pertama kali ikut pekan olahraga daerah gitu. Nah itu langsung orang tua kayak udahlah nggak usah lanjut lagi, ngapain sih gitu loh. Cuma bikin cedera, rugi gitu. Cuma akhirnya nggak tahu kenapa orang tuaku ngelihat kok anaknya kasihan kan kalau misalnya malah nggak dibolehin, jadinya ya tetaplah dibolehin gitu. Kalau sekolah sih jelas ya pasti sulitnya izin karena sering bolos kan akhirnya. Iya kan, jadi kayak gak sekolah karena ikut turnamen sana sini, keluar kota bisa 2 minggu 3 minggu. Itu sih kendala yang kerasa banget sih dulu waktu kecil dari orang tuanya sih. Berarti itu udah eksternal internal? Itu ya eksternal sih. Kalau internalnya, kalau dari aku sendiri nggak ada sih yang terlalu gimana gitu. Nah kenapa gitu? Ada trauma nggak sih, kan apalagi pernah cedera gitu? Pasti, namanya juga cedera, trauma tuh pasti ada. Cuma mikirnya kalau udah itu kan resiko gitu ya, resiko apa yang kita lakuin. Jadi mau gimana pun tetap akan dilakuin lagi, mau entah itu olahraga apapun ataupun melakukan hal yang lain-lain pun pasti ada resikonya kan. Nah jadi mikirnya udahlah nggak apa-apa gitu kan, namanya juga udah suka gitu ya, udah bener-bener ini tuh istilahnya duniaku sendiri gitu, jadi ya untuk dilakuin gitu. Nah buat sampai tahap sekarang, apalagi sampai juara 2 women pro futsal league, gila itu baru kapan? Baru banget kemarin loh. Nah itu kan sampai untuk di tahap yang seperti ini sampai pro gitu, ada nggak sih seleksi dari awal kayak mulai dari TK aja tuh? Sebenarnya ceritanya panjang banget sih. Ya disingkat-singkat aja. Singkat aja ya. Kalau dari futsalnya dulu tuh itu 2017 itu kan ikut Liga Nusantara, di mana itu tuh kayak di bawahnya untuk masuk di Liga Pro gitu loh. Nah itu udah tuh juara 1 di situ, terus masuklah ke Liga Pro Futsal League tahun 2018. Nah itu tuh di klub asal Jogja sendiri, di Bantul, klubku sendiri. Dan di situ tuh aku 3 tahunan ada di situ. Dan baru tahun kemarin ini aku mau memutuskan untuk pindah karena mau mencari klub baru, mau cari pengalaman lah ya, jangan di rumah sendiri terus. Benar. Ya. Dan entah kenapa alhamdulillahnya ketika memutuskan untuk cari rumah baru ya dapet lah hadiahnya gitu, lumayan lah, bisa pengalamannya baru. Terus alhamdulillah juga kemarin dapat rezeki bisa seleksi timnas juga. Ya walaupun masih kurang beruntung, cuma kayak satu langkah yang
aku putuskan itu tuh ternyata tepat juga gitu. Dan berarti hampir 4 tahunan inilah untuk dari awal Liga Pro itu sampai bisa juara 2 gitu perlu waktu yang lumayan juga. Berarti kalau dari awal masuk futsalnya itu ke yang tempat sendiri nih? Kalau dulu kan ikutnya futsal itu 2017 itu pekan olahraga daerah yang mewakili per kabupaten atau kota itu. Itu Porda. Iya, Porda. Itu 2017 itu juara 3 waktu itu. Juara 3 itu mewakili kota. Nah, sejak itu kan kayak dilirik gitu sama tim yang di Bantul untuk ayo ikut Liga Nusantara gitu. Ya udah, dari situ fokusnya ke futsal gitu. Nah, kan apalagi ini udah ngelewatin seleksi lah, apalagi sampai udah di titik yang sekarang itu, ada gak sih kayak suka dukanya apalagi menjadi seorang futsal wanita gitu loh? Suka dukanya banyak. Sukanya pasti pengalamannya lebih luar biasa sih, karena biasa banget pasti. Di futsal itu kan banyak pasti turnamen di luar kota ya. Dan itu nggak cuma sehari 2 hari gitu, dan itu membuat kayak jadi gini ya kita tuh di kota orang gitu, terus ditonton banyak orang, bener-bener itu tuh kayak dari Pulau Sulawesi, terus Pulau Lombok, Sumatera, Kalimantan, itu tuh kayak ya karena futsal ini jadi sukanya di situ gitu loh, kayak bisa jalan-jalan. Jadi kayak kita bener-bener kayak bisa liburan juga gitu loh. Kalau dukanya sih mungkin kalau cedera itu pasti adalah dukanya. Terus juga mungkin kalau timnya juga mungkin timnya secara finansial kurang, dan itu tuh kan pasti kita sebagai pemain juga pasti kayak gimana ya ikut-ikut gitulah dukanya gitu. Terus apa ya kalau dukanya, tapi dukanya tuh nggak duka yang terus nggak mau lagi tuh enggak, jadi duka yang emang proses gitu loh ya karena emang udah suka banget sama futsal itu kan ya. Mungkin walaupun suka banget kan tetap pasti ada minusnya ya. Entah itu juga kadang jenuh juga gitu-gitu kan, itu pasti ada rasa nggak enaknya juga gitu sih. Nah, kalau misalkan dari futsal sendiri itu gimana sih cara Laras tuh mengembangkan diri di futsal sini? Mengembangkan diri di futsal? Kayak cuma ngembanginnya tuh kayak cuma upgrade skill futsalnya aja, atau bisa yang lain juga, misalkan kayak menambah pengalaman yang lain gitu selain futsal. Kalau futsal ya tadi aja sih, kalau menambah pengalaman yang lain mungkin tadi itu yang kayak bisa keluar luar kota, kan ada pengalaman hidup lah ya. Pengalaman hidup di luar kota tuh bagaimana, karena kan nggak setiap orang kan ada kesempatan untuk keluar kota di daerah-daerah yang seperti itu juga gitu. Itu kelebihan yang lain sih kalau cara mengembangkan dirinya, karena terus juga kan futsal tuh tim ya, kerja tim dan lumayan lah ya jumlahnya ya. Itu tuh juga kayak membuat kita tuh kayak terbiasa untuk hidup bersama gitu loh. Bersama dengan banyak orang, nggak cuma 1-2 orang, cuma bisa 10-20 orang lebih, kita tuh hidup bareng-bareng. Entah itu nanti sekamar jadi 5 orang atau serumah juga 30 orang. Itu tuh kayak ternyata tuh gini ya, kita tuh hidup bersama banyak orang, harus berbagi, harus toleransi, harus nggak bisa lah kita kayak mikirin ego kita, aku pengennya ini, pengennya itu, seenaknya sendiri kan nggak bisa. Nah maka dari itu sih yang sisi lain yang kita bisa mengembangkan diri dari futsal sih, lebih ke skill sifat malah ya. Iya, kayak ya pengalaman hidupnya lah itu bisa, itu nggak hanya futsal, nggak hanya latihan, nggak hanya skill, tapi ya itu tadi kita bareng-bareng lah. Karena kan kalau orang yang tidak terbiasa dengan hidup bersama ya pasti beda juga kan. Ya kan kayak dia terlalu individual, terlalu gitu. Egois gitu kan. Dengan di futsal ini malah jadi apa ya? Jadi ada bisa hidup sama orang lain juga gitu loh. Iya benar, bisa hidup sama orang lain, toleransi, terus mau susah bareng, mau seneng bareng. Jadi rasanya dirasain bareng-bareng. Jadi itu sih kayak berbagi rasanya, itu yang beda sih. Nah biasanya kan selain juara 2 woman pro futsal league itu, ada nggak sih prestasi lain yang diraih sama yang Porda itu ya waktu itu ya? Nah apa aja nih prestasinya?
Kalau dari 2017 itu yang Liga Nusantara itu juara 1 itu. Terus 2019 itu juara Porda yang sepak bola putri. 2022-nya kebetulan ada 2. Yang kemarin di Kejurnas UNJ kita UKM Futsal Putri UNJ. Kebetulan kita ikut ke sana dan alhamdulillah kita juara 2. Dan yang terakhir ini Women Pro Futsal League itu juara 2. Nah, kan bisa sampai punya prestasi sebanyak ini, segudang prestasi nih kita ibaratnya. Apa sih media atau kamu tuh belajar dari mana gitu biar bisa sampai ke tahap yang kayak gini, misalkan kayak dari HP kayak atau enggak ada pelatihnya atau gimana biasanya? Kalau pelatih pasti itu pelatih penting banget, entah itu dari pelatih kepala, asisten pelatih, terus entah itu juga pelatih fisik juga, direktur teknik dan lain-lain, itu pasti itu bantu banget. Dan mungkin karena kemajuan teknologi yang sekarang ya, pasti itu membantu sekali, seperti YouTube atau Instagram. Itu tuh video-video itu tuh kayak memotivasi kita untuk latihan lebih lah daripada ini. Terus juga bisa bahan-bahan latihan di rumah untuk menambah latihan sendiri. Nah itu juga, itu sih paling media-media yang kita gunakan saat ini. Nah, ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama ngikutin futsal? Pengalaman paling berkesan? Atau ada hal yang apa ya, yang bikin lucu terus bikin kamu terkenang gitu, atau hal apa aja deh pokoknya? Kalau pengalaman yang nggak dilupain sih, yang pertama yang pasti kita keluar kota bareng-bareng itu ya. Ya, itu karena setiap kota setiap hari pasti ada ceritanya masing-masing. Bener. Ya itu sih, itu sampai sekarang pun itu pengalaman luar biasa. Terus juga seleksi kemarin sih, seleksi timnas kemarin tuh benar-benar jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Karena jujur baru pertama kali ikut seleksi timnas, entah itu di futsal maupun sepak bola. Itu pertama timnas kali. Ini timnas Indonesia. Ya, dan itu baru pertama kali banget. Itu jujur nervousnya luar biasa, takutnya juga. Cuma ada bersyukurnya banget bisa ada. Itu biasanya ngapain? Apanya? Seleksi kayak gitunya. Seleksinya ya kan bisa dilihat dari skillnya, bisa dilihat dari fisiknya. Jadi ya nanti kita latihan bareng lah istilahnya. Terus nanti latihan bareng, terus nanti yang cocoknya bisa cocok lanjut, tidak cocok dirumahkan gitu. Nah itu waktu itu aku nggak lama sih, kayaknya semingguan di sana sebelum puasa kemarin. Cuman entah kenapa di situ malah waktu yang singkat tapi pengalaman luar biasa gitu, karena ketemu senior di sana yang luar biasa juga, yang sudah mungkin lebih dari 10 tahun bermain futsal. Itu luar biasa banget sama mereka. Terus berbagi pengalaman, berbagi cerita sama mereka. Terus kan kalau timnas itu pasti pelatihnya juga beda ya daripada pelatihku sendiri. Jadinya juga kayak mendapat materi latihan yang berbeda gitu. Ada materi tambahan gitu. Iya pasti. Jadinya kayak ya itu pengalaman gak terlupakan sih, karena ternyata tuh ngerasa aku bisa ya di sini, walaupun memang masih belum di tahap selanjutnya ya. Cuma kayak bersyukur juga ada di situ dan kayak memotivasi diri gitu untuk berarti aku harus lebih dari ini, besok harus bisa lolos gitu sih. Betul. Nah kan kamu tuh suka banget ya sama futsal, suka banget gitu loh. Ada gak sih hal menarik dari futsal yang selain kamu sendiri bisa tertarik di futsal itu, apa yang bikin futsal tuh bikin menarik di perhatian orang lain gitu? Yang menarik dari perhatian orang lain, sebenarnya kalau futsal di Indonesia sini kan olahraga baru ya. Jadi memang kalau dibandingkan sepak bola, dibandingkan basket ataupun volley memang kurang gitu. Tapi saat ini futsal Indonesia ini sebenarnya lagi maju-majunya sebenarnya. Lagi ada peningkatan prestasi lah dari timnas maupun kualitas liganya. Itu kemarin waktu Liga Pro itu kemarin ada kebetulan tim putra itu mendatangkan pemain terbaik dunia waktu itu. Dan dia namanya Ricardinho. Dia kontrak dengan Pendekar United dan itu menarik semua penikmat futsal Indonesia untuk datang menonton. Entah kenapa itu bener-bener bisa orang-orang itu pengen nonton karena pemain terbaik dunia gitu loh. Ya waktu itu kemarin, dan ini akan diperpanjang kontrak. Jadinya yaitu mungkin hal-hal seperti itu sih yang bisa menarik perhatian. Ya memang ya gak semua klub sanggup ya untuk membeli pemain sehebat dia, tapi itu salah satu
bentuk cara, oh ini loh olahraga futsal, ini loh olahraga yang bisa dinikmatin semua orang juga, entah laki-laki, entah perempuan gitu. Itu kayak titik baliknya lah untuk futsal di Indonesia. Nah sebelum lebih lanjut lagi, kan buat orang-orang yang nggak tahu gitu ya, bedanya futsal sama sepak bola tuh apa sih? Bedanya sepak bola futsal itu tuh sebenarnya banyak. Mungkin kalau orang mikirnya itu sama main bola gitu ya. Sebenarnya kalau dari lapangan juga jauh beda. Lapangannya kan kalau sepak bola besar, terus outdoor gitu ya. Yeah. Nah, kalau futsal itu kan indoor, terus lapangannya lebih kecil. Bolanya sendiri beda loh itu. Ternyata ukuran bola sepak bola itu lebih besar. Terus beberapa teknik juga ada yang berbeda. Entah itu cara kontrol bola, cara shooting. Terus yang paling beda juga adalah strategi permainannya. Karena kan sepak bola ada 11 orang tuh, sedangkan kami futsal kan 5 orang. Jadinya kan pasti beda jauh lah ya, gitu sih. Itu beda sebenarnya. Nah, kita balik lagi ke yang pertanyaan sebelumnya. Kan futsal gimana bisa menarik perhatian banyak orang? Kan mungkin itu untuk yang secara umum. Kalau untuk yang wanita sendiri, khususnya Lara sendiri, bisa apa sih yang bikin tertarik banget gitu dari futsal? Orang-orang khususnya perempuan gitu ya, bisa tertarik ke futsal tuh apa biasanya? Sebenarnya agak sulit ya kalau perempuan tuh, karena saat ini kan perempuan itu istilahnya kayak digendong sama yang cowok untuk pertandingannya ya. Jadi pertandingan itu satu hari itu bisa ada cowok cewek. Oh gitu. Iya. Bisa campur juga itu futsal? Enggak, maksudnya misalnya jam 10 cowok, jam 12 cewek misalnya gitu. Nah itu kan kenapa seperti itu kan karena ingin menggendong penonton ceweknya agar ini loh ada cewek juga, agar mereka tetap menonton gitu. Sebenarnya agak sulit, tapi semakin kesini sebenarnya futsal cewek itu semakin luas juga di luar sana, semakin banyak peminatnya. Tapi memang belum seperti cowok ya, karena entah bagaimanapun kan itu olahraga yang memang olahraga identik dengan cowok gitu. Tapi saat ini baru dimulai sebenarnya, kayak misalnya banyak nih pemain-pemain cewek yang mungkin aktif di sosial media juga. Itu kan salah satu yang mungkin bisa membuat orang benar. Kayak ada gitu loh, maksudnya futsal perempuan gitu kan jadinya. Pada langsung tertarik, ini ternyata futsal cewek gini. Dan saat ini tuh banyak banget juga itu loh yang fun futsal, jadi tuh bareng gitu loh, harus cewek cowok mainnya gitu. Tapi biasanya ceweknya 1-2 gitu. Nah itu mungkin gitu. Juga salah satu cara ini loh, ada pemain cewek yang bagus juga kok, malah bahkan pemain cewek lebih bagus daripada pemain cowoknya gitu. Itu mungkin salah satunya gitu. Dan namanya futsal cewek dan sepak bola cewek ini emang pelan-pelan lagi naik juga. Oh ya, kan tadi lagi kuliah juga kan, apalagi sekarang PK tuh magang, kan? Praktek kependidikan kan lagi magang juga. Nah itu gimana sih, apalagi ada lomba nih futsal, terus ada kuliah, ada magang, terus sama apa lagi tahun 19 berarti lagi KKN juga kan. Nah itu gimana tuh bagi waktunya? Nah itu pasti sebenarnya sulit banget. Karena kalau magang ini kan dari pagi sampai sore, mungkin latihan itu dari jam 6 sampai jam 8 gitu. Nah untuk latihan dan KKN ini sih yang harus pintar-pintar memanage, karena kan nggak setiap hari KKN dan nggak setiap hari latihan. Kebetulan kan latihannya paling seminggu 3 kali, KKN-nya juga mungkin ada di akhir pekan gitu kan. Jadinya kayak mungkin membagi waktunya di situ. Kalau magangnya itu tidak bisa diganggu gugat kebetulan, jadinya ya pintar-pintar membagi latihan futsal dan KKN gitu. Apalagi ini kan di futsal ini pasti ada dukungan dan support dari orang tua gitu kan. Nah awal mulanya tuh gimana mereka, kan balik lagi ke yang pertanyaan waktu yang awal-awal itu tadi. Awalnya orang tua nggak support, terus kenapa akhirnya bisa sampai support sejauh ini gitu? Apa kamu membuktikan sesuatu, atau dari orang tuanya sendiri kayak baru yakin anak saya ternyata bisa, atau gimana gitu? Sebenarnya yang paling support itu ibu sih. Ibu tuh yang emang tipenya dia yang yaudah kalau anaknya mau ya silakan gitu loh. Dan tapi memang dari awal ibu aku tuh kayak ngasih wejangan lah ya, kalau mau sepak bola
futsal tuh harus tanggung jawab sama pendidikannya gitu. Jadi nggak semata-mata kamu bisa ngelakuin hobi kamu tapi kamu melupakan hal-hal yang wajib kamu lakuin, pendidikannya gitu. Jadi memang di situ kayak ada rasa tanggung jawabnya gitu loh. Oh, ini aku boleh sepak bola futsal nih. Jadi kan otomatis ya aku tetap harus sekolah dan kuliah dong. Nah itu dan mungkin dari situ ibu aku melihat aku cukup bertanggung jawab, jadinya kayak sampai sekarang didukung banget malahan gitu loh. Apalagi dapat prestasi sebanyak ini. Terus gimana tuh? Itu gimana nggak bangga banget punya anak yang sebenarnya berprestasi? Iya sih. Kalau dilihat dari kan kebetulan ibuku sering upload gitu-gitu kan. Gitu. Ya. Status WA gitu. Ibu-ibu gitu ya. Biasalah ya. Itu tuh memang ya bisa dikatakan beliau bangga sih. Walaupun sebenarnya kalau dibandingin yang lain ya, itu tuh belum ada apa-apanya gitu. Kan yang lain apalagi kan banyak teman-teman ibu gitu yang anaknya mungkin berprestasi di akademik dan lain-lain gitu loh. Betul, apalagi kan kalau untuk orang-orang atau orang tua itu kan lebih prestasi itu rata-rata bertumpuan sama akademik, matematika atau bagaimana. Nah ini kita Mbak Laras ini mewujudkan bahwa kalau di olahraga pun bisa dijadikan sebuah prestasi. Iya, kan kebanyakan kan kalau lomba olimpiade kayak gitu-gitu kan kayak lebih dihargai lah ya, diapresiasi. Sedangkan kan aku ini olahraganya tuh di futsal ataupun sepak bola, jadinya kan mungkin orang-orang apa sih olahraga futsal sepak bola cewek tuh gitu. Tapi akhirnya bisa membuktikan kalau ini loh yang kayak gini dan kita tuh bisa kayak gitu kan. Sedikit jadinya. demi sedikit sih proses juga nggak yang langsung setahun 2 tahun langsung berprestasi juga enggak. Iya, betul. Nah biasanya kalau dari punya saudara, kakak ada sih. Kakak, itu gimana responnya? Kalau dia sih orangnya tipe-tipe orang yang nggak terlalu memperlihatkan gitu ya. Jadi kayak padahal mah bangga nih sama adeknya, tapi ya dia beberapa kali nonton, beberapa kali. Cuma akhir-akhir ini kan sibuk kerja jadi kayak nggak nonton langsung, paling streaming gitu-gitu. Tapi tetap suportif sih dia. Nah, kalau untuk harapan dari Kak Lara sendiri untuk futsal, terutama untuk yang futsal wanita ini apa sih kedepannya? Kedepannya untuk futsal wanita itu mungkin untuk teman-teman atlet yang lain tuh kayak lebih, kalau kamu suka dengan futsal sepak bola nggak apa-apa, berkarir di situ gitu. Tapi dengan resiko yang memang harus dihadapi gitu. Dan teman-teman yang lain tuh kebetulan teman-teman aku kan memang itu dari segi pendidikan dan lain-lain memang kurang ya, harus diakui juga. Kalau atlet futsal sepak bola tuh kadang-kadang teman-teman tuh kurang perhatikan itu. Jadinya pengennya tuh teman-teman tuh aktif di futsal dan sepak bola, tapi juga di pendidikannya gitu. Jadi kita tuh sebagai atlet tuh nggak yang aku cuma atlet, jadinya orang-orang tuh bisa semena-semena sentuh sama kita gitu sebagai atlet wanita futsal gitu. Jadi tetap teman-teman yang lain tuh aku berharap untuk pendidikannya juga bagus, terus prestasinya juga bagus gitu. Jadi kita sebagai atlet futsal tuh ini loh kualitasnya kita gitu loh. Kita tuh bisa, kita tuh lebih dari yang lain gitu loh. Karena kan memang jujur diremehkan di luar sana itu. Dulunya apa? Sampai saat ini pun iya diremehkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain tuh bisa berjalan seiringan gitu ya, kan pasti kita akan lebih diapresiasi kan di orang-orang luar sana gitu, dan bisa memanfaatkan lah olahraga futsal ini tuh kedepannya bakal gimana, entah itu dari segi bisnis ataupun dari segi yang lain-lain. Nah karena kan saat ini olahraga futsal nggak hanya sekedar futsal, kan bisa jadi ajang ya itu di bisnis, entah itu jualan ini sepatu, jersey, ataupun juga konten juga. Itu kan makanya dari itu kan itu bisa lah dijadiin teman-teman yang lain gitu. Ya, nah mungkin itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih. Nah teman-teman, hal yang dapat kita pelajari adalah kalau misalkan melakukan sesuatu itu harus ditekuni sampai akhirnya, walaupun yang awalnya kalian nggak didukung, misalkan dari orang tua, apapun itu, nggak cuma futsal doang, nggak cuma olahraga aja.
Kayak misalkan kalian mau menekuni sebuah hobi gitu, terus kalian ragu, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja sampai akhirnya punya support sendiri kayak dari orang tua, yakinin kalau misalkan kalian tuh bisa ngelewatin itu, kalian bisa mewujudkan itu sampai bisa dapat prestasi, maka nanti jalannya juga pasti ada aja kayak gitu kan. Iya pasti. Nah, teman-teman, buat kalian untuk obrolan kali ini cukup sekian, dan kalian jangan lupa follow Instagram JB Radio Jogja, dan YouTube-nya juga Jogja Belajar Radio, dan TikTok-nya yaitu JB Radio Jogja untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dan info-info terbaru dari kami. Saya rasa cukup sekian untuk obrolan kali ini yang sangat seru dan sangat berbobot. Semoga teman-teman bisa mendapatkan berbagai info dan ilmu dari kami berdua. Saya Faras Karhanum dan saya Nadila Wilarasati. Pamit undur diri, sampai jumpa di Forecast. Karena sekawan kita sejalan. Selamat siang, dadah.